dari Iran dan retaliasi attack yang kemudian bisa dilihat ini membuat Amerika Serikat sebenarnya semakin terisolasi dari negara-negara GCC yang awalnya solid mendukung mereka. Lalu kemarin kita lihat sekarang sudah mulai ada variasi sebenarnya posisi, mulai dari Arab Saudi, lalu Kuwait, UAE, mereka sekarang berbeda-beda. Kalau Arab Saudi saya kira sampai sekarang masih solid untuk kemudian bisa menekankan sebenarnya jalur diplomasi. Dilihat dari bagaimana sebenarnya perwakilan mereka hadir di pemakaman Ali Khamenei. Rudal Kheibar Second, Rudal Fateh 110, Zulfaghar, dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr II. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya, rudal-rudal Iran telah menargetkan kamp Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Tadi kita melanjutkan bahwa sebenarnya seberapa besar kekuatan Iran untuk melakukan perang total ini melawan Amerika Serikat? Akankah mampu benar-benar untuk jor-joran melawan Amerika dalam hal ini? Baik, kalau kita lihat sebenarnya Iran ini resilience karena buktinya dia sudah diembargo selama kurang lebih 40 tahun tetapi sampai sekarang dia masih berdiri. Dan kemudian kemampuan militer yang tadinya kita remehkan di awal peperangan itu ternyata bisa menghadapi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Nah, sekarang kita berada di dalam posisi yang cukup menarik karena dalam konflik ini tuh ada sekitar 3 tahapan nih. Tahapan pertama itu adalah penyerangan untuk kemudian bisa menggulingkan rezim, kita sudah melalui itu dan gagal total, Epic Fury dan Roaring Lion. Yang kedua, ini permasalahan kontrol atas Selat Hormuz dan kita juga sudah mengalami hal itu. Kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu bagaimana kemudian ya konflik ini dapat diselesaikan gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa eskalasinya masih terus naik turun. Kenapa? Karena kedua negara saat ini itu terjebak dalam yang namanya adalah teori chicken game theory, ya, di mana keduanya tidak mau nih kalah karena deeskalasi. Maka dari itu dua-duanya mengekskalasi terus-menerus karena mereka merasa bahwa kalau saya deeskalasi, saya akan merugi. Nah, menariknya selama kemarin jeda MOU kemarin, baik Amerika Serikat maupun Iran, dua-duanya ini sama-sama sejujurnya kelelahan, ya. Amerika Serikat ini kelelahan karena hampir 50% stockpile munitionnya itu digunakan di Timur Tengah, sementara dia masih harus menggunakan deterrence ya di kawasan seperti Indo-Pasifik atau kemudian Eropa. Nah, sementara Iran, saya kira mereka sebenarnya ini cukup kelelahan secara ekonomi. Meskipun mereka resilience, tetapi memang ini berdampak besar embargo Amerika Serikat. Pertama, kita lihat ya, blokade Amerika Serikat itu membuat Iran merugi sekitar 435 juta US dollar ya di dalam satu hari. 13 miliar dalam 1 bulan. Berarti itu kan angka yang cukup besar. Itu sama jumlahnya seperti anggaran pertahanan Iran sekitar 11 miliar US dollar dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, akan tetapi yang cukup menarik dari Iran, menjawab pertanyaan Mbak Zila tadi, Iran ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa melakukan replenishing supply mereka itu dengan cukup kuat, dengan cukup cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya saja produksi dari drone Shahid 136 ya dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan sekitar 50 sampai 100 model gitu dan itu sebenarnya angka yang cukup besar. Sekarang kita lihat dari Amerika Serikat, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun untuk bisa memproduksi dengan skala penuh di awal perang ini. Itu kan sebenarnya kemampuan yang sangat berbeda jauh. Nah, sekarang kita lihat
lihat sebenarnya Iran sendiri ini sudah lama dihajar Amerika Serikat untuk menerima punishment, dalam artian apa? Dilemahkan itu kekuatan-kekuatan ekonominya, termasuk diantaranya adalah menghilangkan kemampuan mereka untuk bisa beroperasi sebagai masyarakat modern dengan menghancurkan pabrik petrokimia, jembatan, lalu fasilitas publik ya, kemudian pembangkit listrik dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat adalah mencoba untuk memiskinkan Iran, menghilangkan kapasitas Iran untuk bertahan sehingga Iran kembali ke meja perundingan. Jadi kita sebut namanya adalah coercive diplomacy. Nah, akan tetapi yang perlu kita waspadai, tadi kita bicara tentang domestik di Amerika Serikat. Lalu kemudian sekarang kita bicara juga tentang domestik di Iran. Karena sekarang sudah mulai ada perpecahan antara kubu progresif dengan kemudian kubu konservatif yang kemudian dipimpin oleh Mojtaba Khamenei. Tapi Mbak Aisyah, kalau kita lihat strateginya Iran ini cenderung menyerang begitu ya negara-negara teluk, bukan armada dari Amerika Serikatnya sendiri. Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini saat ini memiliki banyak sekali kemudian rudal, tetapi yang paling banyak stokpilnya itu adalah yang jangka jarak dekat dan kemudian jarak menengah. Kita bisa melihat sebenarnya rudal Iran ini menarik karena pertama, ternyata tidak ada yang menyangka bahwa pertama, cost trap strategi yang dilakukan oleh Iran itu bekerja dengan menembakkan begitu banyak drones untuk menghalau Iron Dome dan kemudian sistem pertahanan dari negara-negara tersebut, dan ternyata rudal Iran ini dia memiliki proyektil yang bisa berubah-ubah gitu ya, terutama misalnya kita bicara tentang Sejil gitu. Nah, menarik dari sini kita melihat bahwa Iran menganggap bahwa base-base Amerika Serikat itu merupakan representasi dari Amerika Serikat. Tetapi ini juga merupakan bentuk deterrence dari Iran, bahwa setiap kali Amerika Serikat menyerang 1 kali lipat, maka Iran akan membalas 1,5 kali lipat. Bahkan yang terbaru, ketika kemudian pangkalan-pangkalan yang ada di Qatar, lalu di Kuwait, lalu kemudian ada di Bahrain, itu sudah rendered incapable dan kemudian rusak parah. Nih kita tahu bahwa ada beberapa fasilitas yang sebenarnya dipindahkan ke Jordania. Oleh karena itu Jordania yang tadinya ini jarang diserang, sekarang kemudian mengalami serangan yang cukup berat. Ini kan mengatakan sebenarnya sebuah pesan dari Iran bahwa kemanapun Amerika Serikat lari di kawasan tersebut, kita akan tetap kejar, gitu ya. Jadi ini merupakan sebenarnya bentuk deterrence dari Iran, dan retaliasi attack yang kemudian bisa dilihat ini membuat Amerika Serikat sebenarnya semakin terisolasi dari negara-negara GCC yang awalnya solid mendukung mereka. Lalu kemarin kita lihat sekarang sudah mulai ada variasi sebenarnya posisi, mulai dari Arab Saudi, lalu Kuwait, UAE, mereka sekarang berbeda-beda. Kalau Arab Saudi saya kira sampai sekarang masih solid untuk kemudian bisa menekankan sebenarnya jalur diplomasi, dilihat dari bagaimana sebenarnya perwakilan mereka hadir di pemakaman Ali Khamenei. Tetapi kan kalau kita lihat UAE misalnya, dia sudah normalisasi hubungan dengan Israel, lalu kemudian sekarang dia juga memindahkan baterai Iron Dome dari Israel ke negaranya, dan ini memperlihatkan sebenarnya seberapa dekat hubungan mereka berdua. Belum lagi misalnya Oman yang sampai sekarang itu dekat dengan Iran juga dan berusaha untuk bernegosiasi. Mungkin ini Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut karena keahliannya di Timur Tengah. Tapi yang kita lihat sekarang ini semakin kompleks, dan negara-negara Arab Teluk ini berusaha untuk menahan diri agar tidak sampai menjadi belligerent atau pihak yang bertempur dalam peperangan Amerika Serikat, Iran dan Israel ini. Baik, kalau Pak Tabrani sepakat dengan Mbak Aisyah atau ada catatan sendiri? Gini ya, kita lihat itu sebenarnya kalau meja perundingan kembali dipaksakan gitu, itu kan banyak sekali sayap-sayap Iran yang mulai dipatahkan. Misalnya sayap politiknya di Hamas, di Hizbullah gitu. Hizbullah itu kan sekarang sedang dibuat satu kondisi. Presiden Lebanon kan sudah meminta kepada Iran untuk tidak terus-menerus campur tangan dalam urusan Lebanon gitu. Jadi Iran disuruh pulang. Nah, sekarang Hizbullah itu supaya terjadi perdamaian dengan Israel, salah satu syarat dari pemerintah Israel kan Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Sekarang yang akan melucuti senjatanya itu diminta itu pemerintah Syria gitu. Karena di sini Umar Syara itu ya, dia kan ada bertemu di situ, ada sakit hati orang Syria ketika rezim Assad itu kan katanya hampir 500.000 orang Sunni Syria itu menjadi korban ya. Kalau dilihat itu pelakunya saat itu tuh adalah pasukan Hizbullah gitu. Nah sekarang bertemulah suatu kondisi, jadi kepentingan Amerika, Lebanon, Syria, Israel itu bertemu gitu. Bagaimana melucuti senjata Hizbullah gitu. Nah kalau ini terjadi, Hizbullahnya kan nggak mau dilucuti, karena di situ banyak juga mantan-mantan pasukan Bashar al-Assad itu, sedangkan larinya ke Lebanon Selatan itu.
Jadi itu satu. Ini kalau situasi ini Iran tidak mengajak perang total, dia sudah akan kalah di Lebanon Selatan gitu. Kalau terjadi perdamaian, maka proksi Iran di sebelah ini sudah nggak ada gitu. Sekarang tinggal satunya proksinya lagi itu di Houthi Yaman gitu. Kita kira Houthi nggak akan berani menutup Selat Hormuz, Babul Mandab gitu. Kalau Selat Babul Mandab ditutup, dia akan menjadi musuh dari negara-negara Eropa Barat yang sebelumnya belum terang-terangan menyatakan perang gitu ya. Tapi kalau itu ditutup 18 km jaraknya ditutup mengancam perekonomian global. Gitu. Kalau Selat Hormuz ditutup, itu kan ada tutup buka begitu kan. Harga minyak naik, turun, naik gitu. Tapi belum semua negara merasa terancam gitu. Tapi kalau Selat Babul Mandab yang ditutup, semua negara akan terancam. Jadi kita lihat lama-lama kemampuan Iran ini ya karena dia lama di embargo ya. Di embargonya lama sekali gitu. Kemudian membuat dia tuh sulit secara ekonomi itu setelah Selat Hormuz itu ditutup total oleh Amerika gitu. Berat sekali dia. Karena makanya juga udah kasihan sekarang kan ya. Iya, berat sekali dia. Karena itu ya yang diserang itu ya yang seperti tadi itu yang rudal-rudalnya jaraknya itu yang menjangkau negara-negara di seberang laut mereka gitu. Lalu kalau ini berkepanjangan, kan sekarang Uni Emirat Arab kan juga sudah menandatangani kerjasama memproduksi rudal drone murah gitu, yang diproduksi oleh Ukraina. Kan Ukraina kita lihat berapa waktu lalu itu bisa menembus Moskow kan, drone murah gitu. Diproduksi juga secara massal. Jadi kita lihat untuk ke depan ini ya perangnya akan makin panjang nih. Karena produksi Iran itu drone rudal tuh banyak sekali dia punya ternyata. Banyak sekali. Oke. Lalu kita melihat bagaimana dampaknya nanti terhadap negara-negara lain atau dampak global dari perang berkepanjangan ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Tabrani karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.